Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Sang Musafir. Setelah lama saya tidak membuat video alias vakum ya, karena pekerjaan saya. Kali ini saya akan membahas apologet Islam yang mengatakan bahwa Yesus telah menikah. Sebetulnya isu ini buat saya adalah isu receh ya. Sekarang pertanyaannya adalah sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa Al-Quran telah salah faham terhadap keimanan kekristenan. Yaitu ada di surat Al-Maidah 72, 73, dan 116. Yang saya katakan di video saya yang lalu, bagaimana mungkin Al-Quran yang telah salah faham terhadap keimanan Kristen dibuat untuk menjadi barometer menilai kitab suci agama lain. Ya, terutama kekristenan. Kalau kita baca dari literatur Kristen, tidak ada secara eksplisit keterangan bahwa Yesus telah menikah. Kalau apologet Islam mengatakan bahwa ada Profesor Karen King. Nah, Karen King membawa papirus. Saya belum pernah dengar itu Profesor Karen King. Yang saya tahu adalah Karen Armstrong. Mungkin saya yang kurang relasi ya, tapi dalam kesarjanaan barat, Profesor Karen King itu belum pernah ada. Saya nggak tahu dia tiba-tiba muncul bahwa papirus yang katanya palsu itu mengatakan bahwa istri Yesus berkata atau bagaimana itu ya. Tapi kalau kita lihat, kita kaji dalam Al-Quran, itu tidak pernah menyebutkan secara eksplisit bahwa Yesus atau Isa telah menikah. Kalau misalnya apologet Islam berdalih di surat Ar-Rod, mungkin ayat 38 yaitu bahwa nabi-nabi dahulu dan istri-istrinya atau apapun itu ya, bahwa berarti Nabi Isa telah menikah. Itu hanya kepercayaan teologis. Artinya apa? Kalau Anda mengimani itu ya monggo, silahkan. Nah, tapi kalau bagi yang tidak beriman juga jangan dipaksa. Nah, itu kepercayaan teologis, bukan kepercayaan akademis atau historis ya, bukan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran telah salah faham terhadap keimanan kekristenan, bagaimana apologet Islam yang katanya akademis menilai keimanan Kristen, menilai kitab suci agama lain dari kacamata Al-Quran? Saya pernah mengatakan dalam video saya sebelumnya bahwa menilai keimanan Kristen dari kacamata Al-Quran itu adalah salah alamat. Ya. Jadi dalam video saya, apakah Quran mengenal Muhammad sang Nabi Arab? Itu bahkan saya katakan di dalam surat Al-Ahzab, ya, nama Muhammad yang disebut 4 kali itu, salah satunya di surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum wallaki rasulullahi wa qataman nabiyin. Jadi Muhammad yang disebut 4 kali dalam Al-Quran itu adalah Yesus sebetulnya. Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi saya mengadaptasi ini dari teori Christopher Lusenberg, ya, seorang sarjana barat yang 30 tahun telah meneliti tentang Al-Quran. Jadi nama Muhammad secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran itu merujuk kepada Yesus. Yesus di dalam Al-Quran disebut Isa, Ibnu Maryam, Al-Masih, Rasulullah, dan Muhammad. Ya, sekali lagi, Anda boleh tidak setuju dengan saya. Saya tidak memaksa. Tapi kajian yang saya ungkapkan itu adalah kajian akademis. Jadi silakan dicari sendiri. Ya, kalau kita mengacu pada teori saya, teori Christopher Lusenberg, bahwa Muhammad yang disebut 4 kali dalam Al-Quran, ingat ya, Muhammad yang disebut 4 kali dalam Al-Quran adalah Yesus, maka secara eksplisit, sekali lagi, maka secara eksplisit bahwa surat Al-Ahzab ayat 40 itu mengatakan bahwa Yesus itu masih bujang. Ya, karena artinya Muhammad is not the father of any man, atau bukan bapak dari siapapun. Artinya bujang. Yang kita tahu bahwa Muhammad Nabi Arab dalam catatan-catatan tradisional Islam mempunyai anak dari Khadijah, dari Maria, yaitu Ibrahim, ya.
tapi meninggal, terus mempunyai anak biologis perempuan juga, Fatimah, mempunyai anak angkat Zaid. Jadi ini tidak fit ketika dicocokkan dengan Muhammad sang Nabi Arab. Nah, Al-Quran ini menuduh bahwa Taurat dan Injil telah ditambah-tambahi atau bukan dipalsukan, maksudnya ditulis dengan diganti-ganti atau dirubah-rubah. Padahal Al-Quran sendiri tidak pernah mengatakan secara eksplisit Taurat ayat keberapa, Injil ayat keberapa yang dirubah atau ditambah-tambahi. Tapi Al-Quran selalu mengatakan kitab, ya, kitab atau kitab. Artinya adalah ada kitab-kitab, ya. Begini, jadi ayatnya itu fawailul lilladzina ya'tubunal kitab, menulis dengan tangan mereka sendiri kitab-kitab atau kitab, ya. Tapi kitab apa yang dimaksud? Kalau dalam kurung itu Taurat dan Injil, tapi dalam kurung itu dalam bahasa Arabnya tidak ada. Taurat itu tidak ada, Injil itu tidak ada. Jadi hanya kitab, ya. Di Arabia pada abad ke-6 ke-7, kitab-kitab itu banyak, termasuk kitab Gnostik atau kitab yang dianggap oleh Kristen sendiri adalah sesat, ya. Kitab di zaman itu pada abad ke-6 dan abad ke-7 yang ada di dalam bahasa Arab adalah kitab Talmud dan kitab Diatessaron. Taurat dan Injil itu tidak ada dalam bahasa Arab pada abad itu. Taurat dan Injil itu baru diterjemahkan dalam bahasa Arab pada abad ke-8 di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dari Khalifah Islam kelima dari Bani Umayyah. Dialah sang reformator, ya. Jadi dia mengenalkan bahasa Arab dan budaya-budaya Arab terhadap dunia. Nah, itu baru ada Alkitab dalam bahasa Arab. Pada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada. Kenapa? Ini diperkuat hadis. Waktu cerita hadis, kalau tidak salah itu Bukhari, ya, itu ada, nanti saya carikan, itu Bukhari Muslim. Itu mengatakan bahwa ada seorang pengikut sahabat Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi membacakan kitab Taurat dalam bahasa Ibrani dan kami tidak tahu artinya, ya. Lalu Nabi menjawab begini, jangan kamu mengimaninya, tapi juga jangan mendustakannya. Bilang saja, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Nah, jadi hadis itu menunjukkan bahwa tidak ada kitab Taurat dan Injil pada zaman Nabi Muhammad itu dalam bahasa Arab, ya. Itu sudah fakta historis, gitu lah. Kalau memang ada apologet Islam yang bilang ada, coba tunjukkan buktinya satu aja, saya mau tahu, ya. Jadi kekuatan apologet Islam ini adalah tukang ngeyel, ya, tapi tidak membawa bukti secara historis dan secara akademis, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Loh, teks aslinya begini, teks aslinya begitu, gitu. Teks asli yang mana? Kan gitu, ya. Nah, bahasa Alkitab juga Ibrani yang mana? Ibrani modern atau Ibrani kuno? Kan itu berbeda. Itu, ya. Jadi Al-Quran ini mengambil kitab-kitab Gnostik. Bagaimana kalau mengambil sumbernya dari kitab Gnostik atau Talmud bisa dipercaya? Nah, ini coba saya bandingkan dalam buku saya. Sebentar. Islam dalam pandangan orientalis dan perspektif revisionis dan orientalis, ya. Dalam Quran surah 5 ayatnya yang ke-31, ya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi, memperlihatkan kepadanya dalam kurung Qabil, ya, Qabil itu Kain, ya. Anaknya Adam yang pertama itu Kain, Qabil di bahasa Arab. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya Habil, habis membunuh Habil ini, ya. Berkatalah Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.
Nah, Quran surat 5, ya, surat 5 ini surat Al-Maidah ya. Itu mengambil dari Targum Jonathan Ben Uziah. Adam dan Hawa duduk, Targum ini bunyinya Targum ya. Adam dan Hawa duduk di dekat mayat Habel. Mereka menangis karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, sebab mereka belum memiliki pengetahuan tentang penguburan. Lalu seekor gagak muncul mengambil mayat temannya, dan setelah menggaruk tanah kemudian menguburkannya di depan mata mereka. Adam berkata, "Mari kita mencontoh burung gagak ini." Lalu mereka mengambil tubuh Habel dan dikuburkannya segera. Jadi perbedaannya hanyalah Quran surah 5 ayat 31 mengatakan bahwa yang menyesal atau menguburkan itu mempelajari burung gagak adalah Qabil atau Kain ya. Kalau di dalam Targum Jonathan Ben Uziah, Adam dan Hawa yang menangis dan menguburkan Habel. Nah, ini kan mirip sekali, 90% mirip. Yang beda adalah hanya kalau di Quran surah 531 adalah Qabil, kalau di Targum Jonathan Ben Uziah adalah Adam, Uziah. Ya. Nah, gini. Engkau, ini adalah gini ya, engkau diciptakan untuk menunjukkan bahwa orang yang membunuh seorang manusia harus diperhitungkan bahwa dia telah membunuh seluruh umat manusia. Tapi dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, akan diperhitungkan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ini adanya di kitab Mishnah Sanhedrin 4 ayat 5. Nah, kalau Anda familiar dengan ayat ini, dengan kata-kata ini ya, coba kita bandingkan dengan surah 5 ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surah 5 ayat 32. Jadi apa yang saya ungkapkan di Mishnah Sanhedrin ini tadi itu sama persis dengan Quran surah 5 ayat 32. Nah, jadi ini adalah rekaman Al-Quran terhadap kitab-kitab Gnostik atau Talmud ya. Jadi kitab Talmud itu zaman Nabi Muhammad itu sudah ada dalam bahasa Arab, sudah ada. Dan banyak kitab-kitab lain yang oleh orang Kristen yang kanonikal sekarang juga tidak diakui. Seperti misalnya kitab Diatessaron yang digagas Tatianus ya. Makanya Al-Quran selalu menyebut Injil, tidak pernah Gospel. Injil singular, tidak pernah jamak ya. Karena Diatessaron itu adalah kitab yang menggabungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi satu kitab. Nah, inilah yang direkam oleh Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah ketika apologet Islam mengatakan bahwa Yesus telah menikah, sumbernya dari mana? Ketika dalam Al-Quran ada cerita bahwa Yesus telah menciptakan burung dari tanah liat waktu kecil, itu diambil dari kitab Gnostik ya, kitab yang oleh Kristen sendiri tidak ada di dalam Alkitab mereka. Itu cerita-cerita dongeng orang Yahudi pada abad kedua terhadap anak-anak mereka, kepada anak-anak mereka. Jadi itu cerita dongeng sebetulnya. Nah, ini yang direkam oleh Al-Quran pada abad itu ya. Talmud itu ada dalam bahasa Arab pada waktu itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina ya'tubunal kitab, itu yang dimaksud adalah kitab-kitab Gnostik termasuk Talmud. Nah, gitu ya. Jadi tidak pernah Al-Quran itu mengatakan secara eksplisit bahwa Taurat dan Injil ayat ini, pasal ini, atau Taurat dan Injil aja sudah yang dirubah, itu tidak ada. Pasti dalam kurung. Ada dalam kurung, interpolasi ya. Saya sudah cek itu. Nah, jadi kalau misalnya kita merekam dari sesuatu yang tidak bisa dipercaya keabsahannya atau keasliannya,
Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu telah menikah? Kalau kitab Gnostik, Yesus terbang pakai pesawat terbang juga bisa. Nah itu, apakah kita mau mempercayai itu? Oh, Yesus misalnya, enggak usah pakai pesawat terbang terlalu modern ya. Mungkin Yesus terbang di awan-awan sambil menggendong Maria Magdalena. Mungkin cerita itu ada. Tapi dalam kitab Gnostik, dan itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Karena Al-Quran sendiri dalam surat Al-Ahzab 40, ya, ketika Anda mau menerima teori Christopher Lusenberg, maka Yesus secara eksplisit dikatakan, is not the father of any of your men. Bukan bapak dari siapapun. Dan Muhammad yang 4 kali disebut dalam Al-Quran tadi adalah Yesus. Gitu ya. Bagaimana Anda mengatakan justifikasi sesuatu dari sumber yang keabsahannya diragukan atau tidak diakui, ya, tidak ada bukti-bukti sejarah bahwa Yesus telah menikah. Oke, itu saja bahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan agama apapun. Ini hanya pandangan saya. Diterima syukur, tidak diterima juga tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.